Serangan Rusia ke Amerika bukan halu. Inilah detik-detik jet tempur Rusia tabrak dan jatuhkan drone MQ-9 Reaper Amerika Serikat. Setelah bikin keok pasukan Zelensky, Rusia tidak main-main bikin KO juga negara-negara yang telah berani ikut campur terlalu dalam atas konfliknya dengan Ukraina. Buktinya, Rusia tadi malam menabrak salah satu drone tempur tercanggih Amerika Serikat yang terekam kamera. Salah satu dari dua jet tempur Su-27 Rusia menabrak dan menjatuhkan drone pengintai MQ-9 Reaper Angkatan Udara Amerika Serikat dalam insiden yang menegangkan di atas Laut Hitam. Komando Eropa EUCOM Amerika Serikat mengatakan insiden itu terjadi selama pencegatan yang tidak aman dan tidak profesional oleh dua jet tempur Moskow. Platform intelijen, pengawasan, dan pengintaian beroperasi di wilayah udara internasional ketika pesawat Rusia mendekat, kata EUCOM dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari situs resminya. Salah satu Su-27 menghantam baling-baling MQ-9 sehingga operator membuang drone itu ke laut, lanjut pernyataan EUCOM. Beberapa kali sebelum tabrakan Su-27 membuang bahan bakar dan terbang di depan MQ-9 dengan cara yang tidak ramah. Keluh EUCOM menuduh militer Rusia kurang kompeten. Jenderal James Hacker, Komandan Angkatan Udara Amerika Serikat di Eropa dan Afrika mengatakan drone itu melakukan operasi rutin di wilayah udara internasional dan insiden itu mengakibatkan kehilangan total sebuah MQ-9. EUCOM mengatakan Amerika Serikat secara rutin mengoperasikan penerbangan drone di wilayah udara internasional untuk mendukung pertahanan dan keamanan kolektif Eropa, mendukung tujuan nasional sekutu, mitra, dan Amerika Serikat. Hacker mengatakan penerbangan akan dilanjutkan, meminta Rusia untuk berperilaku profesional dan aman. Kremlin dan Kementerian Pertahanan Rusia belum mengomentari dugaan insiden tersebut. Amerika Serikat selama ini telah mengakui bahwa mereka memberi Ukraina informasi intelijen, pengawasan, dan pengintaian dalam perang melawan invasi Rusia, sambil menegaskan bahwa Washington bukan pihak dalam pertempuran. Pesawat mata-mata Amerika Serikat dan NATO secara rutin terbang di atas Laut Hitam dan mendekati Crimea. Terkadang tepat sebelum pasukan Ukraina melancarkan serangan ke semenanjung yang dikendalikan Rusia tersebut. Pekan lalu, sebuah pesawat pengebom strategis Amerika Serikat mensimulasikan serangan rudal dengan Sankt Petersburg seolah-olah sebagai targetnya. Manuver itu berlangsung selama pesawat itu terbang di wilayah udara internasional dan negara NATO. Pentagon secara rutin menggunakan frasa tidak aman dan tidak profesional untuk menggambarkan insiden ketika pesawat pencegat mengejar drone Amerika Serikat, pesawat mata-mata atau jet tempur yang terlalu dekat dengan perbatasan Rusia. Rusia membawa gebrakan baru dengan senjata pemusnah massal terbarunya yang disiapkan untuk menyerang para musuh, khususnya Amerika Serikat dan negara Eropa, setelah Rusia menyelesaikan pertempurannya di Ukraina, yang mana ini merupakan momok menakutkan bagi Barata. Di tengah gempuran Rusia atas Ukraina, dunia kembali dikejutkan dengan langkah Rusia. Pada pertengahan Januari lalu dikabarkan Rusia telah memproduksi torpedo super yang dinamai Poseidon. Merujuk laporan kantor berita TASS, torpedo yang mampu menggotong hulu ledak nuklir menjadi senjata andalan kapal selam nuklir Belgorod. Torpedo pertama telah diproduksi, akan segera dikirimkan untuk mempersenjatai kapal selam dengan misi khusus Belgorod, kata sumber dari kalangan militer yang dikutip oleh TASS. Sejumlah komponen utama, termasuk pengerjaan reaktor nuklir yang menjadi sumber tenaga Poseidon, telah berhasil diselesaikan. TASS juga mengatakan bahwa awak Belgorod telah melakukan uji coba dengan model torpedo ini. Pada awalnya, proyek pengembangan Poseidon yang sejatinya adalah drone bawah air itu dikenal sebagai proyek status 6. Presiden Rusia Vladimir Putin pada tahun 2018 untuk pertama kalinya mengumumkan adanya proyek itu. Saat itu ia mengatakan bahwa Rusia tengah mengembangkan senjata nuklir strategis baru. Senjata baru itu memang benar-benar baru, berbeda dari senjata nuklir strategis yang selama ini dikenal. Rudal nuklir antar benua yang selama ini dikenal umumnya berbasis darat dan rudal strategis lain yang berukuran lebih kecil. Biasanya diluncurkan dari pesawat pengebom atau pesawat tempur.
Sejumlah rudal memang dapat diluncurkan dari kapal selam, tapi semua rudal itu tetap meluncur di udara untuk mencapai targetnya. Dalam pidatonya pada tahun 2018, Putin mengatakan selain memiliki jangkauan tidak terbatas dan beroperasi pada kedalaman ekstrim, torpedo itu memiliki kecepatan berkali-kali lipat dari kapal selam dan torpedo konvensional. Mereka memiliki kebisingan yang sangat rendah, memiliki kemampuan manuver yang tinggi dan praktis, tidak dapat dihancurkan oleh musuh. Tidak ada senjata yang dapat melawan mereka di dunia saat ini, kata Putin. Berbeda dari semua rudal itu, Poseidon layaknya torpedo meluncur di bawah permukaan air. Ia mampu melaju secara otonom dengan kecepatan lebih kurang 90 km per jam dan menyelam hingga di kedalaman 1000 meter di bawah permukaan air laut. Media pemerintah Rusia mengatakan Poseidon mampu melaju menyusuri dasar laut dan menyelinap di bawah pertahanan laut musuh. Kemampuan itu sebagaimana dikatakan Putin membuat Poseidon menjadi lebih sulit dideteksi dan disergap. Poseidon pun sanggup menjangkau sasaran yang berada di jarak 10.000 km dengan kemampuan membawa hulu ledak nuklir dengan kekuatan hingga 2 megaton. Poseidon, sebagaimana disebut harian Italia, La Repubblica, adalah senjata pemicu kiamat oleh sejumlah ahli dan analis barat jika menghantam pesisir timur Amerika Serikat misalnya. Poseidon mampu memicu gelombang laut besar yang tercemar radioaktif. Tsunami itu membuat kota-kota pesisir yang terdampak menjadi tidak lagi layak untuk dihuni. Amerika Serikat dalam tinjauan postur nuklir tahun 2022 mengatakan Rusia dan China terus memperluas dan mendiversifikasi kemampuan nuklir mereka. Rusia sedang mengejar beberapa sistem berkemampuan nuklir baru yang dirancang untuk menempatkan Amerika Serikat atau sekutu dan mitranya dalam resiko, menurut postur review. Terkait Poseidon, Lembaga Kajian Angkatan Laut Amerika Serikat mengatakan pengembangan torpedo itu membalikkan asumsi tentang senjata nuklir yang diluncurkan dari kapal selam. Mungkin yang paling menakutkan, senjata nuklir ini memiliki potensi untuk beroperasi secara otonom, kata institut ini. Jika telah beroperasi penuh, lembaga ini menilai Poseidon akan memiliki dampak strategis yang luar biasa. Di sisi lain, sebagai platform baru, Poseidon tidak tercakup dalam perjanjian senjata nuklir yang ada saat ini. Tidak heran jika Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO terus memantau pergerakan Belgorod NATO mengkhawatirkan kapal selam ini akan menguji coba torpedo super baru itu.